Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Gimana kalau kita coba buat ide jualan? Insya Allah auto cuan. Video kali ini saya akan coba buat nasi kuning Magicom dengan topping yang murah meriah. Kalau rasa dan harganya pas, pembeli pasti rela antri. Untuk pemula, ide jualan seperti ini cocok banget loh. Sekarang yuk kita simak video pembuatannya. Bahan utamanya saya pakai ini berasnya udah saya cuci. Saya menggunakan 2 cup, cupnya kayak gini. Ini pakai 2 cup. Kemudian untuk nasi kuning ini saya mau pakai bumbu halus dan bumbu cemplung. Untuk bumbu halusnya 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, sekitar 2 ruas kunyit. Tuh, ini semua udah saya cuci ya. Nah, untuk bumbu cemplungnya saya mau pakai ini. 1 batang serai, 5 lembar daun jeruk, dan saya juga pakai 5 lembar daun salam. Daun salamnya kecil-kecil ya, jadi saya pakai 5. Kalau daun salamnya lebar-lebar dan besar cukup 2 aja. Tuh kayak gini teman-teman. Selain bahan-bahan ini juga, agar rasanya lebih gurih, saya menggunakan 100 gram santan. Ini santan kental ya. Santannya ini nanti langsung dituangkan ke dalam beras. Kemudian ditambahkan dengan air. Takaran airnya itu 1 ruas jari di atas permukaan berasnya gitu. Jadi nanti bikin bumbunya dulu, bumbunya ditumis. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam berasnya, ditambahkan dengan santan, kemudian ditambahkan dengan air. Nah, takaran airnya itu seperti kita biasa bikin nasi putih. Terus ditambahkan juga dengan kaldu bubuk dan sedikit garam. Oke. Untuk pelengkapnya, saya nanti mau pakai kerupuk. Ini kerupuk bawang ya, yang bentuk bunga-bunga kayak gini. Yang bentuk bulat juga boleh sih. Nih, yang jual biasanya kan pakai kerupuk yang kayak gini warna-warni ya, biar lebih menarik tampilannya. Ini sudah saya goreng, kemudian saya juga nanti mau pakai ini. Kacang kedelai yang sudah digoreng. Tuh, kayak gini, kacang kedelai. Jangan lupa pakai juga bawang merah goreng. Ini penambah selera makan nih, tambah wangi nanti nasi kuningnya. Selain itu, saya juga mau pakai ini nih. Timun, saya pakai timun Jepang yang ukurannya kecil-kecil kayak gini. Pakai timun biasa juga boleh ya. Biasanya penjual nasi uduk itu atau nasi kuning pakai timunnya timun yang besar. Tapi kemarin saya adanya timun Jepang, jadi saya pakai ini aja. Selanjutnya saya juga mau bikin sambal. Biasanya di tempat nasi uduk atau nasi kuning yang saya beli itu pakai sambal oncom. Cuma saya nggak dapet oncom, jadi sambal oncomnya itu mau saya ganti dengan sambal pecel. Bahan-bahannya itu ada 1 buah tomat besar, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Saya pakai 2 rawit merah karena tidak terlalu suka pedas atau nggak kuat pedas. Tapi kalau misalnya pengen pedasnya lebih bisa ditambahkan ya. Kemudian saya juga pakai 2 cabai merah besar, 1 butir kemiri, ini wajib ya karena menambah gurih nanti pada sambalnya. Terus ada 1 bungkus terasi dan 1 buah jeruk kasturi. Selain bahan-bahan ini juga nanti sambal pecelnya mau saya tambahkan gula merah, kaldu bubuk, dan juga sedikit garam. Oke. Nanti saya juga mau bikin telur dadar. Nah, telur dadarnya ini mau saya campurkan dengan daun bawang dan 1 sendok terigu. Saya pakai 3 butir telur. Tuh, ini telurnya sudah saya cuci juga ya teman-teman. Nanti sebelum digoreng mau saya tambahkan sedikit air, juga garam, kaldu bubuk, dan lada putih. Sekarang kita mulai memasak untuk bikin bumbu nasi kuningnya dulu. Sekarang kita tumis bumbu untuk bikin nasi kuningnya ya. Ini panaskan minyak, nih ini udah panas, udah ada gelembung-gelembungnya. Kita masukkan bumbu halusnya. Ini aduk-aduk dulu sampai semuanya terkena minyak, baru kita masukkan bumbu cemplung atau bumbu aromatiknya. Nah, sekarang baru kita masukkan bumbu cemplung atau aromatiknya ya. Ini serangnya sudah saya geprek. Kemudian daun salam dan juga daun jeruk. Masak terus sampai semuanya matang agar nggak bau langu. Nah, kalau udah matang baru deh kita masukkan ke dalam berasnya tadi, dicampur dengan santan dan juga air. Kayak gini teman-teman. Ini kita tunggu dulu ya sampai benar-benar matang. Ini bumbunya udah matang dan udah wangi banget teman-teman. Kita matikan kompor, lalu kita bakalan campurkan dengan berasnya ya. Tuh, kayak gini. Kita
masukkan bumbunya ke dalam berasnya. Semuanya ya, masukin semuanya kayak gini teman-teman. Baru kita masukkan santannya. Sekarang kita tambahkan air. Takarannya kayak biasa aja kita bikin nasi putih. Tuh, kayak gitu. Aduk-aduk dulu ya. Nih, jangan lupa tambahkan kaldu bubuk. Saya pakai rasa ayam ya. Kaldu bubuk. Kemudian tambahkan sedikit aja garam. Saya sengaja tidak menambahkan gula putih karena santan kan manis ya. Jadi manisnya dari santan aja. Ini aduk-aduk dulu. Terus diukur aja nih, kurang lebih segini airnya. Tapi disesuaikan ya. Kalau teman-teman lebih suka nasinya lebih lembek, tambahkan lagi aja airnya. Tuh, nanti dicek aja dulu. Tuh, sekarang kita matangkan dulu. Tuh, cukup simpel kan teman-teman bikinnya. Sambil menunggu nasi kuningnya matang, kita bikin dadar telur. Tuh, jadi nanti setelah nasinya matang, telur dadarnya juga udah jadi ya. Di daerah saya ini ada yang jualan nasi kuning atau nasi uduk kayak gini dan itu laris banget. Sekarang kita tambahkan kaldu bubuk, kemudian lada putih, dan juga garam. Dan tambahkan sedikit air. Penambahan air ini bikin telur dadarnya nanti lebih lembut. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Kalau di pedagang kan pakai itu ya, terigu gitu. Menu kali ini saya mau bikin duplikat nasi uduk atau nasi kuning yang ada di daerah saya. Gitu. Ini bisa dijadikan ide jualan ya. Bikin kayak gini di depan teras rumah, insya Allah laris. Karena saya lihat yang jualan ini di daerah saya, di kampung saya gitu ya, laris banget teman-teman. Apalagi kalau pagi-pagi kan banyak yang yang mau sekolah, yang mau ke kantor, terus ibu-ibu yang nggak sempat masak bisa langsung beli nih nasi kuning kayak gini. Ini aduk terus ya sampai semuanya tercampur rata, sampai terigunya nggak menggumpal, oke? Habis itu baru deh kita goreng. Nih. Panaskan minyak, kemudian kita dadar telurnya. Tuh, ini terigunya sudah tercampur ya, sudah tercampur rata dengan telur. Biasanya kebanyakan yang dijual itu dicampur dengan terigu, tapi kalau misalnya mau untuk konsumsi pribadi gitu ya, nggak dicampur terigu juga nggak apa-apa. Ini saya hanya duplikat, mencoba membuat yang dijual di kampung saya. Masak sampai satu sisinya matang, baru nanti kita balik ya. Kita coba balik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillah nggak pecah ya, tapi nggak apa-apa sih kalau pecah juga karena kan nanti bakalan dipotong-potong kecil. Tuh kayak gini teman-teman. Tunggu sampai matang, baru kita tiriskan terlebih dahulu. Kalau misalnya udah agak dingin gitu ya, kita potong-potong. Sekarang kita buat sambalnya ya. Ini bahan-bahan untuk sambal udah saya potong. Ini minyaknya juga udah panas ya. Tuh. Kita masukkan bahan-bahannya kecuali terasi dan jeruk. Ini perbawangan, cabai dan tomatnya udah mateng. Mau saya angkat duluan. Untuk kemirinya nanti terakhir. Terus kita masukkan terasinya. Saya sengaja masukkan terasinya terakhir karena kalau misalnya dimasukkan di awal dia hancur. Ini terasinya udah matang, saya angkat. Kemirinya juga udah matang, tadi udah saya angkat ya. Sekarang kita tambahkan gula merah. Saya pakai sekitar setengah sendok teh gula merahnya. Tuh, gula merah. Terus garam. Garamnya juga jangan terlalu banyak ya karena kan terasi udah asin tuh. Tuh. Kemudian kaldu bubuk, bisa juga pakai micin ya. Tuh, kaldu bubuk. Dan gula putih dikit aja. Ini opsional, kalau nggak suka gula putih, takaran gula merahnya dilebihkan ya.
Ini kan sudah cukup halus, baru kita tambahkan jeruk kasturinya ya. Seger banget teman-teman pakai jeruk kasturi, pedesnya juga pas. Kalau saya cukup 2 aja ya rawitnya nih. Kayak gini. Wangi. Aduk kembali lalu tes rasanya dulu. Kalau udah pas, baru deh kita bisa sajikan dengan nasi kuning atau nasi uduk beserta lauk lainnya. Kita cek nasinya ya teman-teman. Tuh, ini masih panas banget. Alhamdulillah udah mateng. Tuh kayak gini lihat. Teksturnya udah pas menurut saya ya. Tuh kayak gini. Sesaat setelah matang, jangan lupa diaduk-aduk biar santannya kan nanti suka ada di atasnya itu ya, biar tercampur rata kayak gini tuh teman-teman ya. Terus tutup aja dulu, jangan langsung dikonsumsi. Pokoknya tekniknya itu caranya kayak biasa kita bikin nasi putih aja. Tuh kayak gini. Kalau saya udah cukup sih kayak gini teksturnya. Sekarang kita bisa mulai tata di piring saji bersama dengan lauk lainnya. Nasi kuning magicomnya udah jadi. Ide jualan di teras rumah yang bikin antri pembeli. Gimana? Cukup menarik bukan? Terima kasih ya yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa recook. Bye!